Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Armandani, mahasiswa Teknik Informatika Multimedia Politeknik TEDC Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya konfigurasi virtual private server di menggunakan layanan Niaga Hoster, dan juga saya melakukan konfigurasinya lewat Webuzo. Video ini dibuat berdasarkan uh, dan untuk diperuntukkan untuk ujian akhir semester. Baik, kita lanjut aja. Yang paling pertama kita konfigurasi Webuzo-nya dulu. Jadi kita akan mengkonfigurasi virtual VPS ini di dalam Webuzo. Jadi yang paling pertama kita login dulu member area. Member areanya ini saya menggunakan akun saya yang juga dipakai untuk satu kelas. Anggap aja ini passwordnya, kita jangan lupa isi passwordnya, lalu kita login. Lalu yang paling pertama, karena saya sudah mengkonfigurasi VPS-nya sebelumnya, jadi saya akan jelaskan beberapa hal saja secara garis besarnya. Di sini kita masuk ke layanan Anda, lalu masuk ke Cloud VPS. Di Cloud VPS ini, di sini kita akan melihat list layanan kita yang aktif. Lalu kita klik kelola VPS. Setelah selesai, muncul di sini detail SSH. SSH ini digunakan untuk menginstal Webuzo-nya lewat PuTTY. Jadi teman-teman bisa langsung download PuTTY-nya, di sini ada linknya. Lalu teman-teman juga lanjut aja login SSH-nya menggunakan IP SSH ini, lalu portnya 22. Setelah login, jangan lupa login username-nya menggunakan root dan password SSH yang Niaga Hoster kirim ke email teman-teman. Baik, di layanan ini juga kita bisa lihat operating system yang dipakai. Di sini bisa kita rubah-rubah. Setelah diubah, kita tunggu 5 menit, lalu kita bisa melakukan konfigurasi selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke konfigurasi VPS di Webuzo. Nah, teman-teman sebelumnya teman-teman harus menginstal dulu Webuzo-nya. Teman-teman harus melakukan ini menggunakan PuTTY. Karena saya sudah menginstal Webuzo-nya, jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Teman-teman bisa cek saja di Google, banyak banget referensinya untuk melakukan instalasi tersebut. Baik, kita lanjut aja mengkonfigurasi VPS di Webuzo. Jadi di sini Webuzo-nya dalam keadaan terinstall ya. Lalu gimana caranya kita melakukan
eh, menamakan domain kita gitu. Di sini kita lakukan, teman-teman, di sini kita lihat ada di detail SSH ini ada IP. IP ini digunakan untuk memanggil Webuzo tadi. Seperti ini, teman-teman. Nah, jangan lupa portnya menggunakan 2002. Di sini Webuzo ini memberikan fitur ada port yang 2004, ada yang 2002. 2004 ini dilakukan untuk instalasi. Setelah dari putih, lalu teman-teman harus menginstal dengan port 2004. Hanya saja karena saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung aja login admin. Saya sudah menamakan akun adminnya dengan nama admin dan passwordnya tit. Baik, di sini teman-teman juga yang paling pertama kita masuk ke control panel. Lalu ke end user panel. Dari domain, di sini kita bisa manage domain atau add domain. Kita manage dulu aja. Karena kita punya domain yang aktif bernama kelasmultimedia.com. Jadi kita coba aja, kita add new contohnya. Cara menamakan domainnya misalnya contoh.com. IP address-nya opsional aja. Lalu jangan lupa issue Let's Encrypt Certificate. Lalu teman-teman klik domainnya. Add domain. Di sini terjadi error karena nggak valid. Jadi saya coba kasih .com. Selesai, maka kita bisa lanjut ke manage domain. Di sini kita bisa melihat domainnya namanya contoh.com. Kita hapus aja karena kita udah punya domain yang utama, yaitu kelasmultimedia.com. Lalu di sini kita lanjut melakukan konfigurasi gimana caranya membuat akun FTP. Jadi di sini soalnya ada perintah membuat akun FTP per mahasiswa. Caranya gimana? Teman-teman, di dalam dashboard kita klik Webuzo aja supaya kita masuk ke home. Di sini ada menu konfigurasi database, FTP. Sebenarnya yang paling awal tuh kita harus melakukan konfigurasi database-nya. Database-nya ini kita bisa melakukan lewat manage database atau add database. Kita add database aja. Misalnya contoh database. Kita namakan contoh database aja ya, teman-teman. Selesai. Setelah selesai, kita bisa lanjut
menggunakan tadi kita langsung namakan aja nama database-nya deh. Ini kita hapus dulu contoh database-nya. Teman-teman harus ingat-ingat saat melakukan database tadi. Kita namakan database-nya Dwi. Atau sebenarnya tadi udah kita bikin namanya AJC. Tapi kita lanjut aja namakan Dwi. Bebas, teman-teman bisa melakukan apa aja di sini. Nama database-nya Dwi. Lalu jangan lupa add user to database. User di sini namanya admin aja. Sebenarnya saya udah bikin admin tadi gitu. Buat admin di sini sebenarnya kita bisa langsung aja membuat namanya Dwi, passwordnya bebas. Kita create aja. Database sudah, user udah kita tambahkan namanya Dwi. Lalu jangan lupa kita add Dwi ini sebagai role untuk mengakses database Dwi. Di sini kita klik all aja. Karena sifatnya dia adalah admin. Kita submit. Setelah selesai, kita bisa cek juga di dalam database ini. Siapa sih adminnya? Database Dwi, di sini database-nya namanya Dwi. Adminnya adalah Dwi. Jadi di sini kita juga harus melakukan konfigurasinya di PHP MyAdmin. Misalnya username-nya namanya tadi Dwi. Lalu passwordnya di sini kita udah punya namanya Dwi. Dwi ini di sini kita langsung aja import database yang ingin kita import gitu. Kita lanjut aja. Kita udah punya database tadi namanya AJC master. Kita import aja si SQL-nya. Selesai, di sini ada tabel biaya, transaksi, dan user. Setelah selesai, kita kembali lagi ke tadi. Kita sebenarnya bisa langsung aja menggunakan file manager untuk mengupload web aplikasinya. Namun kita di sini coba praktekkan dulu aja lewat file manager tadi. Sebenarnya saya udah melakukan update karena saya sudah punya akun FTP sendiri. Jadi sebenarnya kita harus bikin dulu akun FTP-nya ya teman-teman. Jangan lupa add akun dulu. Misalnya namanya contoh. Passwordnya contoh lagi aja. Lalu passwordnya lagi contoh. Di sini kita pilih kuotanya unlimited aja. Lalu create akun. Maka setelah selesai, kita bisa lanjut masuk ke manage FTP. Tadi di sini udah ada beberapa nama. Saya kan tadi udah menjelaskan saya sudah pernah membuat FTP sendiri dengan nama Dwi Armandani
underscore kelasmultimedia.com karena tadi saya mencontohkan dengan nama contoh multimedia gitu. Di sini kita sudah berhasil membuat akun FTP. Nah, setelah dari sini kita lanjut aja masuk ke Explorer tadi. Jangan lupa posisinya ada di public HTML. Dan pastikan di dalamnya ini sudah ada folder dengan nama Anda tadi. Di sini karena saya sudah pernah melakukan migrasi data dan mengupload file, jadi tadi ada sempat file-file punya saya. Lalu di sini kita mau mengupload aplikasi yang mau kita upload gitu. Namanya jangan lupa kita karena udah ada posisinya jangan lupa ada di public HTML lalu directory Dwi Armandani. Lalu kita upload direktorinya dalam bentuk zip sangat disarankan karena ini menyangkut satu file. Jadi kita langsung aja AJC master. Di sini saya menggunakan aplikasi pencucian mobil. Lalu kita klik save ya. Jangan lupa dan ketika sudah sukses upload, kita jangan lupa mengekstrak zip tadi. Setelah selesai, maka akan muncul file-filenya. Di sini sebenarnya kita bisa memindahkan semua file tadi ke dalam folder Dwi Armandani gitu, supaya memudahkan ketika saya ingin melakukan pemanggilan di dalam web browser. Kita create saja, lalu setelah create public HTML, di sini sudah selesai teman-teman. Tapi di sini kita mesti melakukan edit codingan di dalam database koneksinya. Tadi saya sudah menggunakan username. Teman-teman di sini harus ingat, username dan password database yang telah dibuat sama teman-teman tadi. Passwordnya tadi username-nya itu tadi Dwi, lalu passwordnya saya lupa. Oh iya, database-nya jangan lupa tadi AJC. Oh enggak, bukan AJC. Saya tadi sudah menggunakan database dengan nama Dwi. Jadi kita lanjut aja menggunakan nama Dwi. Setelah selesai, maka kita bisa ngecek aplikasinya jalan atau tidak. Tapi sebenarnya di sini saya mau menjelaskan juga bagaimana caranya untuk konfigurasi di dalam FileZilla. Baik, saya coba lakukan prakteknya juga ya teman-teman di FileZilla ini supaya teman-teman tidak penasaran bagaimana caranya mengupload dan menggunakan FileZilla tadi. FileZilla tadi bisa teman-teman download di Google ada FileZilla-nya. Jangan lupa pilih yang client. Lalu pilih yang mana saja. Di sini yang bisa di-download gratis adalah FileZilla dan FileZilla with manual, seperti itu. Jangan lupa diinstal. Lalu setelah diinstal, teman-teman akan dihadapkan interface-nya seperti ini. Dalam keadaan kosong. Lalu teman-teman isi host teman-teman yang tadi yang sudah saya coba ini IP SSH-nya
kita copy, lalu di FileZilla kita paste. Kita coba dulu buat ngetes admin apakah bisa quick connect atau tidak bisa. Misal tadi username-nya sudah kita jelaskan menggunakan admin. Nah, di sini teman-teman lanjut aja, always trust this certificate in future session. Setelah selesai, maka teman-teman akan dihadapkan tadi dengan repositorinya, remote site, atau apapun. Ini baru menggunakan username admin. Sekarang saya akan menggunakan username milik saya, dwi_armandani_kelas_multimedia.com. Jangan sampai lupa teman-teman password yang udah teman-teman buat tadi. Kita quick connect, pilih aja abort. Nah, berhasil teman-teman. Setelah teman-teman berhasil, kita dihadapkan tadi dengan posisi seperti ini. Sebenarnya caranya bagaimana cara menguploadnya? Anggap aja di sini posisinya kosong. Mulai dari database-nya atau apapun itu, anggap aja ini kosong. Jadi teman-teman akan difokuskan di bagian sini dan bagian sini. Di sini adalah tempat teman-teman untuk mengupload, memilih file yang akan diupload. Lalu di bagian sini, ini adalah bagian di mana file yang sudah terupload. Lalu gimana caranya mengupload? Kita jangan lupa masuk ke folder tempat di mana file-filenya berada. Di sini udah ada JC Master. Kita jangan lupa klik kanan, lalu klik upload. Karena sudah terupload, jadi saya nggak perlu klik upload lagi. Setelah selesai, maka apa yang terjadi? Baik, kita lanjut ke pengetesan si aplikasi tersebut.